Hai semuanya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Legend of Lu Bu yang dirilis tahun 2020. Film ini berkisah tentang Lu Bu, seorang anak yatim piatu hingga dia menjadi jenderal. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan itu digunakan untuk melakukan tes terhadap anak-anak gelandangan. Mereka menggunakan racun dan obat-obatan untuk menguji reaksinya kepada manusia. Banyak anak-anak di sana yang digunakan sebagai bahan uji coba. Mereka tak diberi nama, hanya diberi nomor. Fasilitas ini berada di bawah kendali Jenderal Dong So. Banyak anak-anak yang tewas akibat uji coba ini. Hanya sedikit yang selamat hingga dewasa. Salah satunya nomor 19. Suatu hari, mereka diberi racun yang sangat kuat, termasuk nomor 19. Banyak yang tewas. Nomor 19 yang diberi racun tersebut, darahnya berubah jadi biru. Tiba-tiba, dia menjadi tak terkendali. Dia kemudian menyerang para penjaga. Para penjaga tak sanggup menghadapinya, karena ternyata nomor 19 memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Dia menghabisi semuanya. Setelah itu, dia melarikan diri. Di sebuah hutan, Chang Yi sedang mencari obat-obatan. Karena ia tak hati-hati, ia terjatuh dari pohon. Dia kemudian mencari kudanya. Di dekat kudanya, dia melihat ada seorang pemuda yang pingsan di sana. Pemuda ini ternyata adalah nomor 19. Chang Yi kemudian membawa nomor 19 ke gua. Di tempat lain, Dong So marah karena fasilitas penelitiannya hancur berantakan. Penjaga dan subjeknya tewas semua. Usahanya selama ini untuk membuat obat bagi tentara bisa gagal. Namun, salah satu anak buahnya melihat dari jejak yang ditinggalkan, ada satu subjek yang ternyata masih hidup, yaitu nomor 19. Subjek tes nomor 19 memiliki kekuatan yang luar biasa. Dong So kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mencari nomor 19. Di tempat lain, Chang Yi dan nomor 19 menjadi akrab. Secara ajaib, luka di tubuh nomor 19 sembuh dengan cepat. Chang Yi mengajari nomor 19 cara membakar ikan, karena selama ini dia makan mentah. Chang Yi kemudian mengganti nama nomor 19 menjadi Yi Lu Bu. Lu Bu pun sangat senang, karena selama ini tak ada orang yang memperlakukannya dengan baik. Saat duduk bersama Chang Yi, Lu Bu digigit ular berbisa. Namun Chang Yi terkejut, karena ular tersebut yang mati. Lu Bu kemudian mengatakan kalau dia lebih beracun dari apapun. Chang Yi kemudian mengajak Lu Bu pulang ke desanya. Setelah sampai di rumah, dia meminta Bai Su untuk memeriksa Lu Bu. Karena banyak keanehan dalam tubuh Lu Bu, Bai Su adalah seorang tabib. Setelah memeriksa Lu Bu, Bai Su terkejut, karena dalam tubuh Lu Bu ada ratusan racun. Beberapa tahun ke depan, Lu Bu baru akan merasakan efek negatif racun-racun tersebut. Bai Su lebih terkejut lagi melihat warna darah Lu Bu yang berwarna biru. Chang Yi memaksa Bai Su untuk mencari cara menyelamatkan Lu Bu. Bai Su kemudian pergi untuk mencari racun yang sangat kuat untuk melawan racun dalam tubuh Lu Bu. Dia pergi untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Tak lama kemudian, datang anak buah Dong So ke desa mereka. Mereka mencari Lu Bu. Mereka menghabisi para penduduk. Melihatnya, Lu Bu marah. Dia kemudian melawan para prajurit. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak,
Lubu dan Chang Yi melarikan diri dengan kudanya. Seorang prajurit melepaskan anak panah dan mengenai kuda yang mereka tumpangi. Karena kasihan melihat kudanya yang terluka, Lubu mengeluarkan darahnya yang beracun dan diberikan ke kudanya agar kuda tersebut cepat mati. Tapi kuda tersebut tak mati. Racun dari Lubu malah menyembuhkan luka kuda tersebut dan merubah warna kuda tersebut. Para prajurit yang mengejar Lubu akhirnya dapat menyusul. Tak ada pilihan lain bagi Lubu selain melawan mereka, karena di depan adalah jurang yang dalam. Karena kalah jumlah, Lubu pun terdesak. Chang Yi terpeleset dan jatuh ke jurang. Lubu tak bisa menolongnya. Lubu pun mengamuk, tapi salah satu prajurit membiusnya dengan jarum beracun. Lubu kemudian dibawa ke hadapan Dongso. Dongso berencana untuk menjadikan Lubu anak buahnya. Dia kemudian memerintahkan penyihir untuk memantrai Lubu agar ia melupakan masa lalunya. Penyihir tersebut kemudian memberi Lubu ramuan kabut jerat iblis agar Lubu patuh pada Dongso dan melupakan masa lalunya. 3 tahun kemudian, Lubu sudah menjadi panglima perang Dongso. Dia menjadi panglima perang yang tak terkalahkan. Di tempat lain, Baisu sedang memeriksa obat-obatan di ruangannya. Datang Tuan Situ. Tuan Situ mengeluh tentang keadaan kerajaan saat ini. Setelah Dongso merekrut Lubu, kekuatannya semakin tak terbendung. Dongso menyerang Chang'an dan menangkap kaisar. Setiap pasukan yang datang untuk menyelamatkan kaisar selalu dapat dikalahkan oleh Lubu. Tuan Situ berencana untuk meracuni Dongso. Dongso sangat menyukai perempuan, jadi Tuan Situ akan menggunakan seorang wanita untuk meracuni Dongso. Saat mereka bercocok tanam, Baisu akan membuat racun yang sangat mematikan. Namun mereka bimbang siapa wanita yang mau melakukan tugas tersebut. Tiba-tiba, datang seorang wanita, dan dia sanggup melaksanakan tugas tersebut. Wanita ini ternyata adalah Chang Yi. Ketika jatuh dari jurang, Chang Yi ternyata masih hidup, dan dia diselamatkan oleh Baisu. Kemudian Chang Yi dijadikan anak angkat oleh Tuan Situ, dan berganti nama menjadi Diao Chan. Baisu mencegahnya, karena ia tak ingin Chang Yi celaka. Namun Chang Yi memaksa, karena dia ingin balas dendam desanya yang sudah dihancurkan. Baisu kemudian memasukkan 3 buah racun ke dalam tubuh Chang Yi. Ketiga racun tersebut tidak akan berbahaya sebelum racun keempat dimasukkan ke dalam tubuh Chang Yi. Racun tersebut tidak akan dideteksi. Jika racun keempat dimasukkan, Dongso akan mati ketika bercocok tanam dengan Chang Yi. Dan 7 hari setelah racun keempat dimasukkan, Chang Yi juga akan tewas. Keesokan harinya, Tuan Situ menunjukkan kecantikan Chang Yi pada Dongso. Dongso pun tertarik. Dongso kemudian mengundang Chang Yi untuk datang ke istana. Dongso terpesona melihat kecantikan Chang Yi. Dia pun jadi tak tahan dan memaksa Chang Yi untuk bercocok tanam. Namun, tiba-tiba di luar para penjaga diserang. Lubu datang dan dapat mengalahkan para penyerang. Seorang penyerang berhasil melukai Chang Yi dengan senjata rahasia. Lubu masuk untuk melihat Dongso. Chang Yi terkejut melihat Lubu. Ternyata, Jenderal Lubu adalah Lubu yang dulu dikenalnya. Namun, saat ini, Lubu sama sekali tak mengenal Chang Yi. Ternyata, yang menyerang Dongso di istana adalah anak buah Tuan Situ. Mereka sengaja menyerang Chang Yi untuk memasukkan racun keempat. Dongso berhasil membuat kebal seluruh tubuhnya dari senjata tajam setelah 10 tahun, rajin berendam dalam ramuan yang dibuat oleh penyihirnya. Setelah melihat Lubu, Chang Yi jadi bimbang untuk melaksanakan tugasnya. Ia meminta Baisu agar menyelamatkannya. Ia tak ingin mati. Dia ingin hidup bersama Lubu. Baisu pun terkejut kalau Jenderal Lubu yang kejam adalah Lubu yang dulu dikenalnya.
Namun Baisu mengatakan, setelah racun keempat dimasukkan, efeknya tak bisa diubah. Baisu kemudian mencari cara bagaimana menyelamatkan Chang Yi. Keesokan harinya, Lu Bu menemui Chang Yi. Ia curiga kalau Chang Yi adalah orang di balik penyerangan beberapa hari lalu. Saat memperhatikan barang-barang milik Chang Yi, sekilas Lu Bu teringat masa lalunya bersama Chang Yi. Namun, tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di kepala Lu Bu, ternyata ada jarum dari penyihir yang tertancap di sana. Di tempat lain, penyihir sedang memanterai Lu Bu dengan boneka sihirnya. Lu Bu pingsan, dan ketika bangun, ia tak ingat kejadian tadi. Beberapa hari kemudian, Lu Bu menemui Tuan Situ. Saat itu, Tuan Situ sudah tahu kalau Chang Yi tak mau mati dan ia jatuh cinta pada Lu Bu. Tuan Situ mempengaruhi Lu Bu agar ia tak mendukung Dongso. Hal itu membuat Lu Bu marah, dan tak sengaja ia mendorong Tuan Situ hingga tewas. Melihatnya, Baisu sangat marah. Ia memukul-mukul Lu Bu hingga jarum sihir yang ada di kepalanya lepas. Setelah itu, Lu Bu mengingat semua kejadian masa lalunya. Ia pun teringat kebersamaannya dengan Chang Yi. Lu Bu kemudian menemui Chang Yi dan mengajaknya pergi. Namun Chang Yi menolak. Ternyata hari itu adalah hari ke-6 setelah racun keempat disuntikan, dan esok Chang Yi pun akan tewas keracunan. Tiba-tiba datang seorang pelayan dan melaporkan kalau Tuan Situ tewas dibunuh Lu Bu. Chang Yi pun marah pada Lu Bu. Lu Bu kemudian meminta Chang Yi untuk membunuhnya saja, tapi Chang Yi tak sanggup melakukannya. Lu Bu kemudian pergi untuk menghabisi Dongso. Tapi tiba-tiba racun dalam tubuhnya mulai menimbulkan efek bagi tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan ia terjatuh. Lu Bu kemudian dibawa ke tempat penyihir, tapi dia diselamatkan oleh Baisu yang tiba-tiba muncul. Baisu mengatakan ada satu cara untuk menyelamatkan Chang Yi, yaitu dengan cara melawan racun yang ada di tubuh Chang Yi dengan racun yang ada di tubuh Lu Bu. Karena keduanya merupakan racun yang kuat, racun di dalam tubuh Chang Yi hanya aktif ketika bercocok tanam. Jadi, Baisu meminta agar Lu Bu bercocok tanam dengan Chang Yi untuk menetralkan racun dalam tubuh Chang Yi. Tapi dengan resiko, kemungkinan besar Lu Bu pun tewas. Lu Bu kemudian membawa Chang Yi pergi ke sebuah villa di pinggir danau. Mengetahuinya, Dongso sangat marah. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Di tepi danau, Lu Bu dan Chang Yi pun bercocok tanam. Keesokan harinya, para prajurit Dongso menemukan mereka berdua. Ternyata, Lu Bu masih hidup setelah semalam bercocok tanam dengan Chang Yi. Namun tubuhnya melemah, kekuatannya menurun. Dengan mudah, dia dikalahkan oleh seorang prajurit, dan darahnya pun berwarna merah. Chang Yi kemudian dibawa pergi para prajurit. Chang Yi dibawa menghadap Dongso. Dongso kembali memaksa Chang Yi untuk bercocok tanam. Namun tiba-tiba, prajurit di luar melaporkan kalau Lu Bu ada di gerbang. Lu Bu masih hidup. Ternyata, sesaat sebelum seorang prajurit menghabisinya, Lu Bu berhasil mengembalikan kekuatannya dan dia membunuh prajurit tersebut. Dongso kemudian memerintahkan pasukan pilihannya untuk melawan Lu Bu. Lu Bu berhasil mengalahkan mereka semua. Lu Bu kemudian berhadapan dengan Dongso. Kemampuan Dongso ternyata sangat luar biasa, apalagi tubuhnya kebal terhadap senjata. Tapi Lu Bu tak menyerah. Dia terus menyerang. Akhirnya, serangan Lu Bu dapat melukai Dongso. Dongso pun tewas. Ternyata, Dongso mempunyai tai lalat di lehernya, dan tai lalat tersebut tidak kebal senjata. Dan serangan Lu Bu mengenai tai lalat tersebut. Mengetahui Dongso tewas, para prajurit pun berlutut dan berjanji setia pada Lu Bu. Chang Yi dibebaskan oleh Baisu, dan tiba-tiba saja datang Tuan Situ. Ternyata dia masih hidup.
Dia berpura-pura mati agar Chang Yi tetap menjalankan rencananya. Tuan Situ kemudian menahan Chang Yi agar dia dapat mengendalikan Lubu. Karena Chang Yi satu-satunya kelemahan Lubu, mendengar penjelasan Tuan Situ, Chang Yi pun membenarkannya. Keberadaannya adalah beban bagi Lubu, karena dirinya, Lubu bisa dikendalikan dan jadi boneka selamanya. Akhirnya, Chang Yi memutuskan untuk menghilang dari kehidupan Lubu. Dia kemudian meminta obat pada Baisu. Obat tersebut membuatnya jadi nenek-nenek. Di akhir cerita, tampak Lubu berkeliling kota mencari Chang Yi. Tapi tak ada yang tahu. Lubu sempat bertemu dengan Chang Yi yang sudah berubah jadi nenek-nenek. Tapi dia tak mengenalinya. Dan sampai di sini, film pun berakhir. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.